Golkarpedian bayangkan ada seseorang nelayan yang setiap hari mengarungi laut untuk mencari nafkah. Namun suatu hari jelek, sebuah pagar raksasa muncul di tengah laut. Apa yang akan nelayan lakukan dan bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan cerita fiksi. Di beberapa wilayah pesisir Indonesia, seperti Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, muncul proyek pagar laut yang kontroversial. Tujuannya katanya untuk melindungi kawasan pesisir. Tapi apakah benar demikian? Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio dengan tegas mengkritik keberadaan pagar laut ini. Menurutnya pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang harus segera dirobohkan karena dibangun tanpa izin dan merugikan masyarakat serta negara. Firman Subagio menegaskan laut adalah aset negara yang tidak boleh diambil oleh pihak manapun tanpa izin yang sah. Presiden Prabowo Subianto bahkan memerintahkan TNI untuk mencabut pagar laut milik Agung Sedayu Group di perairan Tangerang sebagai sinyal tegas terhadap pelanggaran ini. Bagi nelayan, keberadaan pagar laut ini memaksa mereka menempuh jalur lebih panjang, meningkatkan biaya bahan bakar dan menurunkan pendapatan. Data menunjukkan sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terdampak, yang berarti sekitar 21.950 jiwa terpengaruh secara ekonomi. Dari sisi lingkungan, pagar laut menyebabkan perubahan pola arus laut, kerusakan ekosistem terumbu karang dan padang lamun sebagai habitat ikan, mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Masalah lainnya adalah kurangnya transparansi dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Firman Subagio mempertanyakan jika memang ada izin sejak 2023, mengapa baru sekarang dampaknya terasa besar? Selain itu, proses perizinan yang tidak jelas menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan administratif. Sebagai bentuk protes terhadap ketidakseriusan pemerintah, Firman Subagio bahkan melepas rencana DPR-nya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Malu sebagai wakil rakyat. Mendesak Menteri KKP untuk bersikap tegas terhadap permasalahan pagar laut ini. Firman juga menegaskan pentingnya transparansi dan penegakan hukum terhadap aktor-aktor di balik pemagaran laut ilegal ini agar kedaulatan negara terjaga dan masyarakat pesisir tidak dirugikan. Bagaimana menurut kalian Golkarpedian? Apakah pagar laut ini solusi untuk melindungi pesisir atau justru menimbulkan masalah baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.